warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Eka Novia Rahmadani, bisa dipanggil Via. Aku akrab di Gadar Salam Bencana di Prasat Acting dan Pembidayaan. Sebenarnya sama Mbak Afifah, tapi sekarang berhalangan hadir lagi nge-shift ya. Jadi di sini sama aku aja. Gitu. Terus nanti yang pertama pembidayaan acting dulu ya. Acting dulu karena ini lumayan Kepencet lumayan ribet. Nanti setelah itu baru ke pembidayaan sama pembalutan. Itu ya. Kak, maaf. Ini kan kelompok 2 ada cuttingnya ikut, cuma bimbingan dulu. Iya kak. Jadi kalau ke Gadar dulu bisa nggak ya kak? Biar kakak cuttingnya nanti ikut yang bencana. Iya. Oke, ya udah. Cutting angkatan 21. siapa? Kak siapa namanya? Kak Hani. Iya Kak Hani. Baiklah. Oke, kalau pembidayaan sama pembalutan. Yang pertama pembalutan dulu ya. Pembalutan itu tujuannya apa aja guys? Mobilisasi, Mobilisasi, terus pressure, penanganan ya, terus secondary dressing, secondary dressing untuk yang secondary. Terus menutup bagian tubuh agar tidak terkontaminasi. untuk menutupi bagian tubuh agar tidak terkontaminasi. Alat-alatnya apa aja? Mitela, dasi, elastik, pita gulung, plaster, pembalut yang spesifik, kasa steril. Lalu untuk jenis-jenis alatnya, karena di sini nggak ada dasi, nanti pakainya mitela yang digulung-gulung membentuk dasi gitu ya. Aku butuh 1 probandus. Siapa yang mau jadi probandus? Siapa yang mau jadi probandus? urin. Semua urin. Oke. Kita punya aset kan. Kelompok kita. Tenang aja. Senang aja. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembalutan itu prinsipnya kita kaji uraian terlebih dahulu. Itu luka terbuka apa luka tertutup. Kalau luka terbuka berarti diapain? Dibersihkan dulu. Kalau misalkan ada perdarahan, kita bisa beri penekanan dulu sampai darahnya berhenti, baru kita beri. Kalau luka tertutup, biasanya luka tertutup gimana? Kan nggak ada darahnya tuh, nggak perlu dibersihkan. Di bidai, di kompres. Kompres pakai air es ya. Terus baru kita kasih penekanan, kasih balutan, baru ditinggikan. Gitu. Terus langsung setelah kita menentukan, terus membersihkan dan memberikan penanganan sedikit ya terhadap lukanya, kita langsung melakukan pembalutan. Ini pembalutan khusus yang luka-luka saja. Kalau pembidayaan itu yang patah tulang gitu ya. Jangan nanti kebalik, patah tulang cuma dibalut-balut atau mungkin luka tapi dibidai gitu ya. Jadi bisa membedakan antara kedua. Terus kita langsung ke caranya. Ini cara yang pertama untuk luka yang di bagian kepala ya. Ini mitelanya dipaparin dulu, terus sampai dahinya agak diberi tepukan sedikit, lipatan sedikit. Terus sisi kanan kirinya ditarik ke belakang. Di pendekar. Boleh dilipat lagi ini istilahnya. Kalau enggak pun kalau istilahnya aja. Terus habis itu di depanin. Talinya satu diseret, 1 kali di kayak gituin, terus tali kita satu set. Sisa-sisanya bisa dimasukin. Jadi biar gampang nanti melepasnya. Terus sisa ininya belakangnya bisa diselip-selipin. Dirapihin. Ini untuk luka yang di kepala. Pembalutan yang pertama. Oke. Ya, paham ya? Terus yang kedua, sekarang di lengan. Ya. Pinjam tangannya. Nah, kalau di lengan ini kita bikin gendongan. Biar gampang ya ininya. Intinya tuh pucuk sininya ditaruh di situ. Terus satunya diselempangin ke sana. Ini ya. Mandiri ya. Ini di tepuk, terus satunya ke sini.
ini aja. Terus baru kita balik. Ikatannya sama aku. Serah 1 kali. Terus Kita. Tuh. Ya. Terus ya ininya bisa ditekuk kayak gini. Terus dipeniti. Ya enggak di buku. Di buku dipeniti. Tapi kalau misalnya nggak dipeniti, bisa diikat. Gulung-gulung, terus ikat. Selipin ke dalam. Nah, nih. Kalau pakai bidai patah tulang sama patah tulang di sini, ya berarti dibidai dulu baru digendong. Gitu. Pakai gendongan kayak gini. Tapi kalau cuma luka biasa, misalnya lukanya di sini mau kita tinggiin, kita balut di lukanya dulu, baru kita kasih gendongan kayak gini. Gitu. Terus yang ketiga itu sama kayak gini, cuma lebih fokusnya itu ke lengan bawah aja. Jadi caranya ininya bisa diselipin ke baru kita tarik. Tuh. Apa ya? Ya. Narinya juga sama ya kak? Semuanya sama, beda pun sama aja. Ini, nah, ya, saya sama, cuma tinggal di tadi kan diselempangin ke sini, yang diselempangin ke sini, tarik ke sini, tali, gitu ya. Iya kak. Terus apa lagi? Punggung, dada dan punggung ya. Iya, tidak Kalau dada ada. dan punggung, ini dipaparin terus segitiganya di atas sisi kanan kiri dimasukin ke tangan ini bawah dari tangan. Nah, baru ditali. Talinya tiga-tiganya ini ikut ke tali. Coba kamu ngaduk banget ke belakang. Ya, oke. Nah, talinya ini tiga-tiganya ikut ke tali ya. Jadi kayak ada gitu penekanan. Nah ini tali bisa tali ininya dulu, terus nanti ininya, tapi ini nggak nyampe ya. Tali ininya dulu, terus ininya bisa ikut tali. Nggak nyampe sih, intinya kayak gitu ya. Iya nggak nyampe. Kayak kedua nyampe, kurang di dalamnya. Kayak gini. Jadi tali ininya dulu baru tali. Gampang ya. Ini untuk dada dan punggung. Lanjut ke tangan dan kaki. Tangan dan kaki sama. Jadi salah satu aja nggak apa, tangannya aja ya. Jadi ini untuk luka di misalkan pergelangan tangan, tangan, telapak tangan, gitu ya. Caranya ini tangannya taruh sini. Kayak gini, kayak gini. Kayak gitu gitu. Nah, kayak gini bisa. Ini pucuknya ditarik ke sini. Jari-jari lurus aja. Terus, nah, gitu. Terus sisi kanan kirinya ditarik, lipat. Oh, kalau yang cutting itu, yang ini udah, jadi ininya nggak perlu kita. Iya, nggak ngambil gadar, cuma bencana. Ini kaki pun sama, berarti kalau kaki taruh bawahnya terus lipat kanan kiri. Itu aja. Oke ya. Iya kak. Bisa lagi. Tangannya kayak Ya bu, di situ kan pakai dasi, kita pakai Nutella. Nah, cara membuat dasi yang pakai Nutella ini bisa ditekuk selap. Jadi nekuknya itu bukan dari gulung-gulung bukan, tapi dari ujung ke ujung dilipat sini, terus dilipat lagi ujung ke ujung, dilipat lagi ujung ke ujung. Nah, jadi kita mulai balut di
sini ya, sini. Terus satunya itu bisa di belakang telinga, satunya bisa di telinganya tuh di depan, biar ada tahanan sedikit biar nggak ke depan. Nah terus sampingnya kamu ada sana. Nah oke, sampingnya ini disilangin, satunya ke depan, satunya ke belakang. Terus ada sini lagi, silang. Terus terus habis itu ditarik. Talinya bebas ya, kalau perlu kalau misalnya ketemunya di sini, bebas lah. Terus silanginnya di samping kanan atau kiri. Ini juga salah satu aja yang di belakang. Cuma nggak di belakang banget ya. Tapi nggak maju ke depan kan? Sini ya, boleh betul-betul ya. Gitu. Jago. Terus ada lagi apa? Mata. Nah, kalau mata kita butuh 2 litola. 2 besi. Yang panjang. Namanya Jawa sekali. Kerudungnya buka. Aurora. Kayak dress pramuk. Ini mata sama kepala juga bisa pakai elastis bandage ya. Nanti dicontohin. Itu dilipetnya sama pakai tadi. Ya. Nah, ini contoh mata yang sakit yang mana? Kanan ya? Kiri. Oke. Nah, kanan ya. Nah, yang nggak sakit kan kiri. Kita tutup dulu, serempangin dulu kayak gini. Karena kita mau nutup yang sakitnya dulu. Udah ditutup kayak gini, serempangin kayak gini, terus kita tutup yang sakit. Asik bejak kelam. Ini yang sakit yang kanan berarti ya? Yang kanan. Yang kanan. Mana kiri nggak gitu? Itu di tengah-tengah ya mainnya. Di mata yang satu. Di mata yang satu kan digeser. Buat ngasihnya ya. Ini. Terus baru yang biasa ya? Iya. Baru ini yang nggak sakit kita bawah. Nah, ininya ikut apa nggak? Iya, sedikit. Kelihatan di sini. Kebuka. Dikit-dikit. Ya, bawahin lagi dulu. Terus tarik lagi. Mandiri pasiennya. Nice. Itu juga bisa pakai elastis bandage. Nah, inilah ya kira-kira. Bajak laut. Kayak dua-duanya tutup. Nice. No. Ren, madep sana Ren, aku mau lihat belakang Ren. Di kepang kan. Ini nggak rapi tapi ya. Oke. Dari. Dan terus di mata, di Sik. ketiak. Iya. Oke. Wih, ketiak. Gede banget. Ini dioscein semuanya. Di ketiak gampang, Hmm. cuma disilangin aja. Serat. Terus talinya di bawah ketiak. Berarti madep atas ya Kak? Ya, silangnya di atas. Selempangin aja. Seret, Satu belakang, satu depan. Terus talinya di bawah ketiak. Gimana? Kayak gini? Ini nih, sebelah sini. Dari bawah kan. Terus serat, satunya ke atas, satunya ke bawah. Maaf. Tali sini. Oh iya. Talinya berarti seketemunya aja kan Kak? Kalau bisa ya pas di sininya tuh apa ya, tengah-tengah gitu loh. Pas di ketiaknya tuh tengah-tengah, jadinya nanti ketemunya di sini. Itu terus Siku. siku sama lutut. Lutut. Ya, itu sama sakitnya. Cuma di lipat-lipat aja. Benar. Siku. Bukan di siku ya. Tinggal di iya. Aja. Kalau di apa? Lutut juga sama. Oh, bebas dari atas ke bawah. Di bawah juga ya. Bebas
Berarti madep ke atas ke bawah bebas ya kak? Bebas. Yang penting membalui si lukanya aja. Ini sama, misalkan lukanya di sini, ya udah sama kayak gini aja, dikubur-kubur saja. Di sini, sama. Oh iya. Ya, sama. Terus bilang beda itu balik coba. Kaki. Ini namanya balutan spiral. Spiral. Yang beda tuh spiral. Oh iya nih. Spiral itu lebih menekan, lebih kencang. Nah caranya ini. Kalau tadi cuma ditimpa-timpa aja bebas. Ya. Kalau spiral tuh ada polanya. Jadi nggak spiral gitu. Kalau di situ boleh pakai balutan spiral juga nggak? Bisa. Biasanya balutan spiral tuh kayak lebih untuk memfiksasiin gitu. Terus lebih memberikan penekanan. Ini nalinya ya karena spiral ya, ujung-ujung silangin aja gitu. Set. Terus lipat. Set. Lebih kencang ini apa tadi? Kurang ini kan. Ini spiral, pakai ini juga bisa. Kalau pakai ini lebih gampang lagi, cuma di ini terus kunci gitu. Untuk balutan spiral itu untuk dasi ya, tadi ada yang di ketiak, terus dagu, terus sini bagian tubuh ya, mata juga itu pakai dasi gitu. Terus sekarang yang pakai elastis bandage ya. Elastis bandage itu bisa untuk yang kepala atau balutan spiral juga bisa, di mata juga bisa, kaki juga bisa. Nah ini yang di kepala dulu ya. Kalau di kepala tadi kan di awal yang pertama banget itu pakai mitela, terus sekarang pakai elastis bandage. Fungsinya sama, menutup luka bagian kepala. Jadi kalau teman-teman besok ada osteoartritis terus nemunya kasus luka di bagian kepala, boleh pakai yang cara yang pakai mitela, boleh pakai yang elastis bandage itu bebas. Dan biasanya kalau pakai ini lebih bagus, lebih rapi dan lebih menekan lukanya. Lebih ini. Tapi enggak tutup cuy. Kok kamu diam aja sih? Jangan aja diem ya. Ini caranya diginiin dulu, satu lapis. Gimana Terus kak? di belakangnya itu coba kamu di belakang. Nah ini kan ketemu di belakang, terus tepuk ke depan. Tapi ini butuh pegangan depannya ya. Terus balik lagi sampai menutupi seluruh bagian kepala. Yang bolong-bolong ditutup. Sini. Nah. Terus udah baru di kalau kan sama ya kayak tadi ya, meliputi seluruh bagian kepala, tapi kalau ini lebih memberikan penekanan. Waduh. Nah. Kalau misal besok teman-teman pakai ini ya, itu ini kan gampang ya, maksudnya dalam roll gitu bentuknya, jadi nyelupnya itu gampang. Tapi kalau udah dia awut-awut, tahu awut-awut enggak? Enggak. Berantakan itu kan biasanya kan ya bekas orang kayak gitu, jadi nggak dilipat lagi, berantakan. Kalau kayak gitu ininya jadi ini loh dibawa, jangan keleweran, aduh bahasaku jangan lembaran gitu loh, ini kan panjang, jadi ngelipatnya tuh kalau lembaran set gitu, jadi dibawa gitu, jangan kayak Gulungannya dibawa. maksudnya gitu, gulungannya dibawa sambil gini. Iya gitu. Dengan bambu. Iya ya Tuhan ya. Orang Cilacap ya,
Ya ya. Ini terus mata ya. Iya kak. Mata. Nah, kalau mata pakai ini itu harus dilapisi kasa dulu. Kalau tadi enggak juga nggak apa-apa karena kan kain ya. Ini kan kasar. Kalau langsung ke mata jadinya ya nggak nyaman gitu ya. Jadi bisa dilapisin kasa dulu, baru kita balut. Ini permukaannya udah dilapisin kasa ya. Jangan lupa nanti dilapisin kasa dulu. Kalau enggak, nah ini dibalut sekali. Terus habis itu, nah maksud aku ini, aku juga kadang lupa. Di bawah sini. Terus kita tutupin ini matanya yang kanan ya, yang kanan. Kita tutupin bagian mata yang sakit. Kalau tadi yang ditutup yang nggak sakit dulu, ini maksudnya yang sakit. Sini. Nah untuk penahanan itu pakai telinga, jadi di bawah telinga sini. Tapi Pak Gali baik kok. Iya kan? Baik lah. Asalnya yang lain. Hati-hati orangnya lagi. Jangan disebutin. Itu siapa? Si siapa? Oh, iya sih. Tapi yang lain yang bapak mah santai. Pak Gadar, bicara semuanya santai. Ih, mana sih satunya? Ini mah. Tadi di belakang. Nih ya, digerigiin. Nah, itu mata. Terus ini ya. Terus kalau udah, itu untuk pembalutan. Sampai pembalutan ada yang bertanyakan sebelum kita pindah ke pembedaian. Belum kak. Belum. Kita lanjut ke pembedaian ya. Kamu terlalu nyaman di sini. Pembedaian pakai ini aja. Nah, sekarang kita masuk ke pembedaian. Jadi sebelum kita bidai itu kita perlu perhatikan gerakan. Yang pertama gerakan atau motoriknya si pasiennya atau korbannya. Coba Mbak digerakkan bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa atau bisa tapi nyeri banget. Itu kan mengindikasikan ya salah satunya ada patah tulang gitu ya. Terus selanjutnya selain motoriknya itu ada apa? Sorry. Sensorik. Jadi dicek apakah ada sensasi nyerinya atau bisa dikritikin juga apakah ada sensasi beri apa? Kritikin. Itu ya. Jangan. Terus yang ketiga apa? Motorik, sensorik, terus sirkulasi. Sirkulasi itu ngecek ini ada apa ini? Sirkulasi itu ngecek WPK kapiler real time CRP ya. CRP dicek lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik. Normalnya apa? Kurang dari. Berarti kalau ada fraktur itu bisa jadi itu syarafnya nggak normal ya, lebih dari 2 detik karena ada masalah sirkulasi udah besar. Amin. Gitu. Udah dicek tiga-tiganya, ternyata tiga-tiganya ada nggak normal nih. Udah Kenapa? kita mengindikasikan ya salah satunya itu ada cedera atau Iya sih, terus juga kita tapi baru udah mulai bidai. Nah ini bidai caranya ada permukaan yang empuk sama yang keras. Yang empuk itu yang nanti kita taruh di bagian tubuh pasien. Gitu. Terus sebelum kita membidai itu kita perlu perhatikan
banyak ya macam-macamnya, ada yang kecil, ada yang panjang banget. Nah itu kita ukur dulu dengan kondisi si pasiennya. Misalkan ini patah tulangnya di tungkai bawah ya, di sini. Ya kita kira-kira yang pakai beda yang ukuran mana gitu ya. Ini pakai yang ini sama ini misalnya. Nah, ini ya udah pakai ini ya, udah diukur pakai ini. Nah beda itu prinsipnya harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Kalau misalkan patahannya tulang, kalau misalkan patahnya sendi berarti 3 meliputi 2 tulang gitu. Jadi di antaranya gitu ya, meliputi kalau sendi di antara 2 tulang, kalau tulang di antara 2 sendi. Gitu. Berarti ini kan di tulang, berarti harus meliputi sendi ini sama sendi ini gitu. Jadi harus meliputi 2 sendi itu. Gitu. Ya sisi dulu kita udah siapin bedanya, terus kita siapin belum kita tolong ini mau pengen biar berdiri. Nah kita siapin bedanya. Bentuknya itu yang kayak tadi kita bikin buat dasi ya, terus dilipat jadi 2 kayak ini. Dilipat jadi 2, kita siapin kira-kira ya 3 lah cukup. Iya. Satu, dua. Oke. Terus baru kita masukin dulu sebelum kita tata ininya, kita masukin dulu. Karena apa? Nanti kalau misalnya kita udah nata ini, mau masukin ininya gerak-gerak. Padahal ini tuh prinsipnya imobilisasi sama fiksasi. Nggak boleh terlalu banyak pergerakan gitu, harus fix gitu. Jadi kita siapin ininya dulu. Masukinnya itu juga nggak asal, bukan kayak gini-gini nanti gerak-gerak ya kalau banyak berlindung. Jadi masukinnya lewat sela-sela tubuh sini. Kalau mau digeser di sik-sik ini. Nih, tapi ini karena karet ya, nyari gitu lah ya. Ini terus masuk lagi lewat sini. Kalau sama orang gampang kalau di sik-sik ini. Kalau misalnya terpaksanya kita ini kan nggak boleh digerakinnya. Kalau terpaksanya kita mau gerakin gitu ya, ya kayak tadi, misalkan matanya di tulang, ya kita pegang, ngefixin sininya gitu. Kalau mau gerakin, bareng. Itu pun kalau misalnya sendi, berarti sini sama sini fix, terus baru digerakin. Misalkan mau reposisi gitu ya, nanti sebaiknya jangan gitu, karena nanti terlalu banyak pergerakan jadinya tambah patah, tambah ini gitu. Terus baru kita tata ininya, bagian yang empuk di dalam, bagian yang keras di luar. Udah kayak gini, terus baru kita tali. Nah, cara talinya ini sebaiknya kita talinya ini dari bagian sendi yang paling banyak gerak terlebih. Jadi ujungnya itu dimatiin dulu sendinya, biar apa? Nanti kalau kita ini dulu yang ditali itu gerak-gerak sininya gitu loh. Tapi kalau ininya dulu yang dimatiin, jadi mengurangi pergerakan yang sininya gitu. Jadi kita tali yang bagian ujung dulu, terus ditali di bagian yang luar tubuh sini pinggir. Kenapa? Nanti kalau misalkan mau dioperasi atau mau penanganan lebih lanjut, dilepasnya gampang. Terus nolongnya ya tindakannya itu dari sisi tubuh yang cedera itu, sisi tubuh yang patah. Jadi misalnya patahnya di kaki kiri, tapi kalian nolongnya dari kanan, ya susah kan? Jadinya ya nolongnya dari sisi yang cedera. Terus lagi masukin lagi satu, ini nggak muat lagi cuy, nggak panjang. Terus tali, ini harusnya di pinggir ya, tapi karena nggak. Itulah ya, masuk satu, terus talinya kayak tadi, satu, ikat satu, terus baru Pita satu. Nah, ini ya, tapi di pinggir gitu. Kalau di tangan sama, ini kan tuh kayak bawah. Kalau misalkan tungkai atas lumur, jadi sendinya kan sini sama sini kan. Iya. Jadi pakainya yang panjang nanti di fullin sampai ke ketiak, biar meliputi 2 sendi itu. Jadi
sampai ke ketiak, terus nanti disatuin ke tubuh. Ada gambarnya gitu. Berarti satu sampai ketiak, satu cuma sampai sini. Kalau di tangan sama kayak gini juga. Kalau di lengan bawah ini bisa pakai gendongan yang tadi kita belajar. Kalau misalkan di lengan atas itu juga bisa pakai gendongan kayak gini ya. Tapi kayak siku gitu. Sini sama sini bidanya. Dibidai, terus baru kasih gendongan gitu. Tapi kalau misalkan lengan atas mau pakai lurus juga bisa, jadi dilurusin aja, nanti disatuin ke tubuh. Di sini apa? Oh ini tangan. Nah kayak gini bisa juga lurus ya, terus nanti disatuin ke tubuh. Jadi ditempel begini ya Pak. Nanti tali ke tubuh. Lebih fix ini sih, kalau ini cuma kayak gini kan? Iya. Itu untuk pembidaya. Yang mau ditanyakan? Rasanya semuanya Kak, semua yang tadi kita belajar. Kasus sih biasanya, jadi salah satu aja. Tergantung nanti misalkan dapatnya kasus patah tulang siapa? di bagian bawah ya kayak gini. Terus misalkan cuma dapatnya kasus luka terbuka di kepala, misalnya udah balut di kepala. Berarti kita harus belajar Menguasai semuanya. semuanya. Tetap aja. Kak, ini bisa buat dislok, Kak. Dislokasi pakai ini. Kalau dislokasi, iya pakai bidai sih ininya. Kalau misalkan pakai LS sebenarnya juga bisa ya, tapi kayaknya lebih fix pakai bidai. Tapi dislokasi yang di mana? Sini. Kalau sini sih bidainya gimana? Mungkin pakai yang cara yang coba ini dulu ya. Jadi caranya ini paling kalau misalkan di sini. Terus pakai gendongan biar mengurangi pergerakan. Kalau dislokasi di sini kan berarti ininya gerak juga, ininya juga gerak ya. Jadi ininya pakai gendongan, ininya juga dibidai. Kalau dislokasi di kaki ya berarti bidai di kaki begini. Agak ke sini lah, biasanya kan di sini atau di sini gitu ya. Ya seperti sendi itu. Kalau di sini kan sendinya ujungnya, berarti agak kesanaan. Nalinya? Nalinya bisa di atasnya, jangan di bagian yang dislok. Terus kalau misalkan ada patah tulang terbuka, misalkan tulangnya mencuat keluar gitu ya tulangnya, nah itu kita bisa pakaiin kasa yang dibasahin sedikit pakai NaCl atau pakai air bersih, terus kayak dibalut sedikit, bukan balutan yang kencang kayak tadi, bukan, cuma buat nutupin aja biar gak terkena udara luar gitu ya, biar gak terkena kuman, terus baru kita langsung bidai gitu. Gak perlu memasukkan bagian tulang yang patah, jangan dimasukin. Makin parah gak sih? Iya. Gitu untuk pembidaian dan pembalutan. Ada lagi? Berarti kalau luka-luka yang pakai kita langsung aja ya Kak, nggak usah dikasih kasa, kecuali yang di sini. Nah, berarti kakimu kasih ini. Kan aku nggak apa-apa. Tapi Pembalutan, kalau pembalutan. misalkan mau dikasih kasa juga lebih bagus sih kan. Ini tadi fungsinya apa? Secondary Dressing. Secondary dressing. Sebagai ini balutannya kedua gitu, dressing. Oh iya, yang ini. Ini bisa Pembalutan. pakai balutan. Itu kenapa? Biasa Kak. Jatuh. Gaya kagak. Losi Kak, losi. Racing. Mantap nggak apa-apa. Itu. Kan nggak berdarah. Apalagi ada lagi? Ini praktiknya kurang apa? Aku udah semuanya. Udah tinggal. Udah tinggal ini.